Selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kalian lagi nonton video ini. Karena ini kan di YouTube ya, bisa 24 jam. Mau nonton sambil tidur kayak terserah, bebas. Selamat datang kembali di Talk of the Day, episode ke-6. Masih bersama saya, Dwika Putra dan Yoris Sebastian. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya? Sehat. Udah lama ya? Kita Iya nih. Iya, udah lama nih. Kayaknya harus di speed up nih. Tidak ada perbedaannya, tapi wardrobe kita tetap hitam-hitam. Betul, sama. Iya, tadinya memang sempat terpikir, wah apa udahan ya karena we are never ever getting back together gitu, kirain nggak bakalan bikin video bareng lagi gitu. Tapi ternyata cuman capek aja mungkin musim panas ya, cruel summer gitu. Iya. Kenapa kita bahas itu? Karena kita mau bahas Taylor Swift. Swifties bercanda tadi, jangan dimarahin saya. Saya cuma tahu lagu-lagu yang terkenalnya aja, tapi Taylor Swift bagus. Sangat bagus. Saking bagusnya, Pak. Konser Singapura 6 hari. Betul. 3 hari kosong, terus 3 hari kan ya kalau nggak salah ya. Katanya sampai menghasilkan triliunan rupiah, ratusan juta dolar. Ya. 400 Singapura dolar. 400 Singapura mah murah, 400 juta Singapura dolar. Sebelum ke pertanyaan inti, suka Taylor Swift kan? Gue sebenarnya Taylor Swift taunya dari anak gue sih. Nah, anak lo demen banget. Dan yang lucu tau nggak kenapa? Karena waktu itu dia nyariin di Spotify nggak ada. Jadi di awal-awal Spotify itu Taylor Swift dengan baiknya bilang, jangan deh lagu-lagu gue jangan taruh di Spotify, kasihan yang lain. Bakal kemakan semua royaltinya. Jadi itulah pertama kali perkenalan gue sama Taylor Swift, karena anak gue pengen dengerin, dia nanya, kok nggak ada Taylor Swift? Masuk sih gue bilang gitu. Oh gitu? Oh iya nggak ada. Dan pas gue browsing waktu itu, karena Taylor Swift di masa itu sudah mendulang uang dari konser, dari Apple Music gitu. Ya karena dia kan gede banget ya. Buat dia, kalau gue masuk ke Spotify itu kemakan. Ini karena Spotify pakainya kan pembagian itu ya, dari kuota. Mana gitu. yang paling banyak didengerin itu yang dapat duit paling banyak. Jadi dengan mulianya Taylor Swift di awal-awal itu lagu-lagunya tidak ada di Spotify. Di situ lagu berkenalan dengan kehebatannya Taylor Swift. Wah, gokil. Oke. Nah, si Taylor Swift ini ada nggak orang-orang terdekat lo yang nonton konsernya di Singapura? Banyak. Timeline sih penuh sama. Dan puas gila semuanya. Dan bahkan ada beberapa temen gue, anaknya itu adalah dibikinin menjadi konser pertamanya. Oh, gue lihat itu Keke sama Ruben. Ya, anaknya yang sampai bikin proposal mau nonton gitu ya. Taylor. Keren. Halo, Mas Ben, Mbak Keke. Bertanya dong, kalau misalnya nih, menurut seorang Yoris Sebastian, 6 hari di Singapura dan nggak kebagian yang lain kan ya, sama sekali ya, Asia Tenggara dia doang. Benar kan ya? Betul. Sampai negara yang konser yang gede juga di dunia perkonseran, which is Thailand. Gitu. Indonesia oke besar, tapi Thailand kan udah lebih duluan lah gitu. Siapa ya? PM-nya ya? PM-nya atau siapanya sampai ngomel katanya, oh ini ada main di belakang, monopoli. Setuju nggak sih lu bahwa ada istilah monopoli konser itu memang ada gitu? Bener nggak sih? Memang ada, dan masalahnya mungkin sebelumnya tidak ada yang mikirin secara serius. Ya kalau gue misalnya ngambil yang gue dateng ya, Michael Jackson di Singapura 2 malam, itu Thailand masih kebagian. Ya kan, mungkin waktu itu Singapura juga masih ngitung-ngitung gitu ya, dia lihat segala macam. Dan yang kemarin yang benar kata Perdana Menteri Singapura akhirnya mengakui juga kan, karena ini menjadi hype, kita di Indonesia juga kita bikin rame gitu. Perdana Menteri Singapura bilang, kita ini kan sampai sekarang Singapura ini belum bisa balik pasca pandemi. Jadi ini dilakukan, dianggarkan, dan bahkan Menteri Pemuda dan Olahraganya kan berangkat setahun sebelumnya tuh ke Amerika untuk ngedapetin Taylor Swift. Ini bukan yang kayak ditawarin, dia make it ada, jadi dibikin jadi ada yang tadinya nggak ada, gitu kan. Jadi ini memang menggunakan dana pemulihan ekonomi Singapura pasca pandemi. Berarti ya kan kita tahu memang ya pandemi technically selesai 2022-2023 lah ya. Sejak dinyatakan endemik, sakitnya juga kalaupun sakit udah isolasi sendiri aja, nggak perlu ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Lalu
dana pemulihannya di saat yang lain pakai misalnya, nih kalau nggak salah ya, Indonesia misalnya pakai untuk genjot UMKM, ada yang dipakai untuk ngembaliin turisme ke Bali misalnya salah satunya, ke tempat-tempat lain. Oleh si Singapura justru dipakai untuk contohnya, gue bikin mega konser 6 hari yang very high demand like Taylor Swift, lalu datang orang-orang dari seluruh kawasan lah ya. Mungkin kalau dunia mungkin cuman super hardcore fansnya Taylor Swift ya, super hardcore Swifties gitu. Terbang dari, gue lihat kemarin ada yang dari Argentina lah, dari Brazil, terbang ke Singapura buat nonton. Tapi jadi kalau menurut lo nih, Pak Yoris, monopoli konser ini, is it something that can be replicated? Nah, jadi kan sebenarnya nantinya kita akan menuju ke sana. Kalau yang udah terjadi sebenarnya sebelum pandemi itu, kalau di Indonesia, Singapura itu sebenarnya dunia per DJ-an. DJ? Jadi DJ itu udah mulai kayak gitu. Singapura misalnya bilang, lu kalau manggung di Jakarta atau Bali, apalagi waktunya terlalu deket, gua enggak ya. Dan itu akhirnya DJ malah milih Jakarta atau Bali. Karena tadi secara duit kita kalau untuk DJ masih bisa bersaing secara duit ya. Kayak acara-acara festival-festival itu ya. Nah, misalnya kita bayarannya bisa bersaing. Yang kedua apa? Manggung di Jakarta atau Bali trending topik dunia. Itu yang Singapura belum tentu bisa gitu. Jadi maksudnya untuk di dunia per DJ-an sebenarnya untuk music tourism ini sebenarnya Indonesia punya peluang. Gitu, punya peluang ya, tapi tadi kan makanya menurut gue ini bukan hanya ngedapetinnya, tapi setelah dapet kayak misalnya kemarin Coldplay gitu ya, Ed Sheeran, kita dapet, itu gimana ngejalaninnya, itu juga sebenarnya pemerintah ada beberapa hal yang perlu dicermati. Jadi bukan hanya masalah, ini gue seneng banget ya pemerintah kita bersikap proaktif gitu ya, proaktif terhadap perseteruan dari Thailand, Singapura, justru menurut gue itu adalah proaktif, bukan yang biarin aja gitu. Justru sekarang udah ada dana ya kan untuk mendatangkan. Tapi pertanyaan berikutnya, setelah nanti kita dapat, nggak usah monopoli dulu deh, bisa dapetin kayak Coldplay kemarin tuh, buat gue di postingan gue udah it's a good start, dan gue sudah meramalkan bahwa Coldplay akan bilang bahwa ini akan menjadi one of the best. Itu gue take a chance tuh. So-soan aja gue bilang, kita tunjukkan Jakarta gitu kan. Yang lu diwawancara TV ya kalau nggak salah waktu itu ya? Bahwa kita tunjukin bahwa emang gelora Bung Karno itu benar-benar bergelora. Nah itunya yang kekuatan kita kan cuma itu ya, kita udah nggak bisa ngelawan Singapura 6 hari, 6 malam segala macam, tapi atmosfernya itu yang kita jual gitu kan. Nah bener kan, di posting sama Coldplay, one of the best show, we will come back. Nah itu kan udah ya istilahnya good start lah buat kita. Kalau kita mau langsung 2 malam juga belum tentu bisa. Benar. Tapi itu gue rasa Coldplay juga peres. Abis itu dia post kayak gitu juga pasti negara-negara lain. Kita kan ikutin. Gue kira dia peres gitu. Dan yang paling menarik kalau kita ngomongin Coldplay lagi ya, Argentina yang tadinya sama kayak Indonesia berapa tahun yang lalu gitu ya, yang tadinya cuma dapat 1 malam, karena atmosfernya keren banget, 12 malam. Yang 2017 dia cuma semalam ya? Iya. Oke. Nah sekarang tuh di yang world tour yang sekarang Singapura 6 malam, dia 12. Argentina 12 malam. Ngekos dia di situ. Nah iya. Kita udah pernah bahas di episode sebelumnya. Dia ngekos di sono kayaknya, sama bikin klub bola. Nah, padahal itu negara berkembang dan negara yang sudah kena middle income trap. Argentina tuh udah nggak mungkin jadi negara maju. Indonesia masih mungkin. Jadi buat gue menuju ke sananya, patokan kita justru bukan Singapura atau mana, patokan kita Argentina. Argentina bisa 12 malam. Gila sih, 12 malam. Kalau misalnya gitu ya, 3 hari konser, sehari istirahat, itu cuma sempat pijat refleksi tuh paling mentok, nggak sempat ngapa-ngapain lagi, gila. 12 malam coy, mau ngapain? Suntik infus, keburu infus juga capek. Makanya Coldplay sampai di backstage-nya aja itu kan ada treadmill segala macam buat dia sambil nunggu konser dia olahraga dulu. Itu udah pekerjaan men. Tapi ini di luar konteks, tapi dulu gue sempat dengar katanya alasannya kenapa artis-artis luar itu tidak mau berhari-hari juga karena takut privasi. Karena mereka akan ketahuan hotelnya, disamperin dan lain sebagainya gitu ya. Which itu bahasan lain lagi lah gitu. Betul. Cuman tadi sebenarnya udah nyelip tuh pertanyaan berikutnya tuh tentang Indonesia si DJ scene gitu. Jadi sebenarnya music scene lah, music ekonominya Indonesia lumayan. Nggak tahu ya, kalau menurut gue it's quite promising.
Ya. Gue mungkin nggak bisa bilang very big atau gimana, gue nggak punya data lengkapnya, tapi gue ngeliat promising. Artis lokal, festivalnya salah satu festival Pesta Pora gitu ya, yang semuanya locals gitu ya, yang nggak ada international act-nya juga gede. Gitu. Beberapa konser-konser atau beberapa konser, baik kemarin terakhir kalau nggak salah anniversary 20 tahun Malik ya kalau nggak salah, juga luar biasa sold out dengan sangat cepat. Terus juga waktu itu siapa lagi, Dewa 19 dan segala macam. Itu animonya juga besar sekali gitu. Sebenarnya kita harus nggak sih, dalam tanda kutip gitu ya, menurut lo gitu, seberapa harus deh 1 sampai 100, kalau sampai 10 agak susah, 1 sampai 100. Seberapa harus sih kita ikut andil atau ikut nyemplung ke perebutan antara negara-negara Asia Tenggara ini? Karena kemarin salah satu obrolan gue sama teman ketika bahas soal Taylor Swift 6 hari dan ternyata monopoli, kita mikir itu kita ada loh konser Bruno Mars kalau nggak salah ya. Bruno Mars atau sebelumnya apa? Di Filipina dia mau, di Indonesia kagak. Masa mereka monopoli juga? Lo kalau milih di Filipina, itu kayak ngeliat Jakarta 20 tahun yang lalu, dia bilang gitu katanya. Gue belum pernah ke Filipina, jadi gue nggak tahu. Tapi katanya Filipina malah lebih nggak make sense lagi sebenarnya buat tempat konser, katanya gitu. Harus nggak sih Indonesia ikut nyemplung ke, perang konser inilah gitu? Rebut-rebutan inilah gitu. Iya kan, maksudnya gini ya, sebenarnya masalah utamanya adalah tadi Indonesia dananya ada, anggaran tuh ada. Ya maksudnya buktinya kemarin langsung dianggarkan. Langsung ada kan, dianggarkan. Nah, yang kedua sebenarnya Indonesia secara crowd itu udah siap. Ini kan kalau tadi ngomongnya Malik segala macam, terus Dewa udah di JIS gitu ya, di stadion gitu. Itu kan berangkat dari konser-konser kecil dulu. Jadi kita tuh udah ibaratnya udah ngemupuk kebiasaan nonton bayar itu tuh udah dipupuk bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kan misalnya kayak Singapura dan negara tetangga lainnya tuh nggak punya crowd sebanyak Indonesia. Crowd lokalnya ya? Nah, jadi kalau kita harus lihat dari konteks satu, peluang dampak ekonomi di Indonesia kalau kita bisa dapat konsernya nggak usah monopoli gitu ya, tapi bisa kebagi, bisa gitu dapat dulu dan menunjukkan, karena Indonesia masih banyak yang harus ditunjukkan. Kemarin Coldplay masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki, tertutup oleh atmosfer atmosfer Indonesia ini. Buat teman-teman gue yang dari luar negeri nonton di Indonesia, lo organizingnya kacau tapi terbayar dengan atmosfer Jakarta tuh emang nggak bisa lah diadu sama Singapura atau Thailand tuh. Gue udah nggak cerita yang orang nonton konser di Jepang disuruh duduk pas lagu Taylor Swift tuh kayak hah gitu. Paul Jam di Singapura pakai kursi sama dividernya, suruh copot kursinya, kita gini ye, karena dari authority ngasih kursi, tapi namanya penyanyinya bilang suruh copot, di dalam, nah kita copot, jadi akhirnya jadi festival. Teman gue dokter Iva cerita Britney Spears nonton di Jepang suruh duduk, lagu Britney Spears suruh duduk begini gimana? Gitu. Jadi maksud gue itu yang harus dilihat. Nah, yang sama yang poin paling penting sebenarnya kan ini kan devisa negara. Ya kan, jadi maksudnya begitu kita pada keluar itu kan spending. Jadi kayak tadi nih misalnya ini ngomong dampak ekonomi Singapura 400 juta dolar Singapura dolar itu 4,4 triliun atau 4 triliun itu tuh mungkin 50%-nya kontribusi dari Indonesia. Terbang duitnya. Nah, itu yang sebenarnya gue belum lari ke monopoli seperti istilahnya untuk DJ kita sebenarnya udah berapa kali menang gitu ya. Dan karena kan DJ ya satu gitu ya, gampang bawanya gitu loh. Kalau ini kan lu bener-bener the whole production segala, mahal sekali memang. Jadi buat gue setidaknya kita udah nunjukin, dan yang harus terus dijaga adalah bagaimana atmosfer. Jadi akhirnya tuh artis-artis luar tuh jadi gini, lu kalau belum manggung di GBK sih belum berasa. Lu harus ngerasain tuh. Nah, ini kita harus nyari nih sama-sama nih. Gelora tuh bahasa Inggrisnya apa yang bisa kita pakai kata-kata itu terus gitu, ada bahasa Inggrisnya gitu ya untuk Gelora, sehingga orang-orang tuh akan mulut ke mulut juga artis nih kan, kayak lu udah manggung belum di Buenos Aires di River Plate Stadium? Itu gokil men audiensnya. Nah, itu kan gara-gara Chris Martin ngomong gitu, dampak domino efeknya kan kebanyak gitu loh. Tambah memang kalau Argentina kayaknya selain bola emang musik demen banget. Iya.
Bahkan si Chris Martin sampai belajar kan bahasa lokalnya, lokalnya, gitu loh. Iya, Ya 12 malam. Iya lah, 12 malam udah bentar lagi bisa beli nasi goreng pakai bahasa lokal itu. Gila lu udah 2 minggu. Nah, kita ya nggak usah muluk-muluk kalau dapat 1 malam atau 2 Udah cukup. malam supaya orang-orang Indonesia bisa nonton tanpa harus bayar pesawatnya berlipat-lipat. Garuda Hotel. kemarin dapat naik tuh 30%. Tapi kan yang lebih untung lagi pesawat-pesawat Singapura segala macam hotel. Gitu loh. Jadi kayak Makanan lokal sih. nih ya hotel ya. Kalau gue mau nih kemarin sebenarnya untungnya anak gue nggak minta kan. Gue nggak perlu ikut war ticket yang Taylor Swift karena gue membernya Marriott Bonvoy. Gue bisa beli di Marriott Bonvoy di hotel-hotel grupnya mereka dan ditulisnya gini lagi, we have already secured best seats in every category. Ush. Wah. Nah tapi tadi kan pinternya pemerintah Singapura, makanya gue bilang nih bukan hanya ngedapetin konsernya, tapi nge-organize-nya. Infrastruktur Ya kan seluruhnya. kemarin waktu Coldplay, hotel-hotel gue termasuk nginep buat riset juga gitu ya. Harga hotel dimahalin, untungnya gue nggak mahal karena gue udah beli duluan sebelum mereka tahu ada Coldplay. Nah, tapi untuk orang-orang yang lain itu minimum 2 malam, terus nggak dapet apa-apa men. Nah, tapi lu lihat kan kalau di Taylor Swift itu kan, lu bayar mahal, Lu dapat bagus. lu plus udah dibundling sama tiket nonton, jadi harga hotelnya mahal, pajaknya lebih tinggi. Kalau yang kemarin Coldplay yang untung adalah calo-calo ilegal yang tidak bayar pajak, iya kan? Tapi kalau lu bayar, pemerintah ngomong, nih gue bantuin nih dapetin konser, tapi promotor tolong ya sekian tiket itu dibagi, ya hotel harus beli putus ya, nggak boleh bawa consignment gitu loh. Tapi kan dengan hotelnya beli putus, dia punya kemampuan untuk jual lagi hotelnya lebih mahal dibanding dengan kursi-kursi yang basic, karena ada aja kan orang-orang yang punya duit tapi nggak mau ikut tiket war. Bener. Ya kan, kasihlah dia untuk beli the best seat in every category tapi udah dibanding sama hotel. Iya. Nah itu kan, jadi itu yang membuat mereka bisa dapat $400 juta. Karena it's not only about getting the concert gitu loh. Karena kalau cuman konsernya sendiri 6 malam misalnya harga tiket ya kita ngomong gilanya aja deh 5 juta gitu ya, $500. Kayaknya ada yang lebih lagi sih, gua nggak tahu. Kita Average ngomong gitu sih, di Amerika aja average-nya Kita ngomong $400. National Stadium Singapura, I don't know, 70,000, 80,000 gitu ya, mungkin ya $3 juta per malam. Dan ini pun ya, kalau kita balik lagi ke Coldplay Jakarta, itu ada di Instagram Reels gue bilang bahwa, by the way, dari penerimaan pajak hiburan Indonesia, belum dari pajak yang lain ya, satu kali konser Coldplay itu diperkirakan pendapatan pemerintah 45 miliar. Sementara kemarin kebetulan yang heboh, Perdana Menteri Thailand kan marah-marah, iya katanya disubsidi tuh per konser 45 miliar sama pemerintahnya. Ya ibaratnya ya, kalau kita ngambil dari Coldplay aja Balik kan, modal. 45, ya udahlah, yang penting gue dapetin Swift, gue dapetin untung dari pajak hotel, pajak apa, pajak. Dan jangan gitu. lupa mereka dapat inian data loh, maksudnya dapat keuntungan data bahwa tahun ini tourism kita naik sekian ratus ribu orang. Jadi maksud gue gitu kan, maksudnya kebetulan banget ya angka yang di PHI Indonesia gitu di Coldplay satu malam kesebut segitu, terus Perdana Menteri nuduhnya juga segitu. Angkanya Tapi segitu. gue bilang ya tadi hitung-hitung balik modal, Ada plusnya lagi, everybody's happy gitu ya. Misalnya itu tuduhan itu benar, karena kan pemerintah Singapura mengiyakan tapi nggak ngasih tahu angkanya. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, gue keluar konteks lagi dikit nih. Tapi kalau misalkan ya kita bicara soal apa ya bilangnya, monopoli tadi gitu ya. Ketika bicara soal monopoli tadi, sebetulnya ada ini nggak sih kayak politik tuh play a big role juga nggak sih? Karena gue nggak mau nuduh gimana gitu. Tapi tahun ini kan kita juga tahun politik gitu. Ada pemilu dan lain sebagainya, dan kebetulan harusnya juga Taylor Swift is very close in timing dengan tahun pemilu kita, dengan actually malah pencoblosan pemilihan umumnya juga gitu. Tapi do you think it plays a factor atau memang kayak Singapura like everything at the right time at the right place gitu loh. Oh, Indonesia lagi gini nih, udah Singapura aja full gitu misalnya. Do you think it plays a role juga? Enggak, karena kalau ini sekarang kan udah kebongkar ya, maksudnya ceritanya. Kemarin juga menteri-menteri Indonesia juga diundang sama Menporanya Singapura, si Mas Menteri Dito juga posting kan. Jadi ya tadi otaknya tuh ada di dia. Dia yang diutus berangkat 1 tahun yang lalu ke ke Amerika, ke Los Angeles, di saat memang tidak ada jadwal turnya buat di Asia selain Jepang.
Jadi ibaratnya nih emang diadain. Ya lu liatin aja kan abis konser 6 malam, break 1 bulan, itu buat luncurin album baru, habis itu Paris. Ya, udah Jadi emang ini emang mungkin tadinya emang bahkan waktu mungkin Taylor Swift untuk siap-siap mau ngeluncurin album dulu baru nanti Eras Tour. Yang kemarin diumumin di itu ya, di apa? Grammy ya, Iya, jadi nanti nih di bulan April gitu ya. Yang penting 1 bulan sebelum dia konser lagi di Paris, itu dia luncurin album baru dulu, Bos. Iya. Nah, jadi intinya nih ini bukan yang kayak kemarin ya, Coldplay tuh kan ditawarin misalnya 30 malam di Asia Pasifik. Ayo siapa aja yang mau ngambil? Siapa aja mau ngambil bidding ya kan. Nah, kalau ini enggak, ini dia berangkat nih, misi kenegaraan. Minta ya. Si siapa namanya di Straits Times tuh ditulis gitu. Jadi bahwa ini ya Kalang Management itu yang memanage si Singapore National Stadium sama menterinya berangkat untuk ya membujuk Mbak Taylor Tay untuk mau konser eksklusif di Asia Tenggara hanya di Singapura. Jadi itu diada-adain. Jadi emang bukan karena ini jangan ke Indonesia yang nggak pernah nawarin. Nah kan beda ya, kalau semuanya nawarin mungkin manajemennya akan mikir. Ya. Gitu. Jadi ibaratnya dari awal memang langkah gue datang ibaratnya COVID gitu. Gue datang dengan nih kontrak eksklusif langsung iya. gitu ya, kontrak eksklusif. Southeast Asia. Berapa lu minta? Dia tahu kalau Jepang agak sulit berat untuk dia mau ngebid ya. Dan udahlah kalau Jepang kan emang secara pesawat segala jadi lebih mahal lagi kalau orang sana. Walaupun kemarin tiket Taylor Swift, tiket pesawat ke Coldplay bisa jadi udah bisa ke Jepang kita kemarin. Bisa jadi. Karena banyak orang udah beli tiketnya dulu, tiket konsernya baru kan. Baru mikir tiket ke sana. Tiket pesawat, tiket hotel gitu. Iya. Tapi is there such thing as Taylor Swift effect? Iya. Kayak gini-gini. Taylor Swift tadi, dan dia orangnya tuh baik kan, kalau kita lihat ya, maksudnya tadi tuh cerita soal Spotify di awal. Kalau kayak sekarang ya dia termasuk 0,73% artis yang menguasai pendapatan Spotify, sisanya tuh dapat remah-remah. Padahal dia udah bilang, gue tuh nggak mau, gue tuh udah hidup kok dari konser. Ya iyalah. Tahu nggak dari konser di California ya, itu dampaknya lebih gede lagi lah, berapa gitu ya angkanya. Misalnya gua ada sih angkanya ya. Ini nggak ada di skrip nih, nyari-nyari gini nih. Tapi ya udahlah. Nih, di sana tuh 4,1 juta dolar Amerika. 60 M. Kita kali 15 itu 60 M. Ya kan cepet kali otak lo ya. Nah, 60 M menurut media di Amerika yang bisa dipercaya, itu 85%-nya punya Taylor Swift. That's the deal. 50 M. Lu mau nggak kalau kalian nggak bisa ngitung 50 M, gue hitungin. Lu mau nggak katanya? Kalau mau kita jalan kayak gini nih, ya kan? Saking kuatnya. Nah tapi tadi dihitung lagi di California nih, Taylor Swift udah kayak gitu aja, dampak buat Amerika masih beng. Ripple efeknya tuh masih gila. Belum lagi orang padahal dari lokal ya. Belum Amerika memang selalu kekuatan lokalnya kuat, plus ditambah lagi turisnya. Nah, jadi turisnya juga menambah gitu kan. Tapi semuanya lu tinggal ketik aja browsing dampak di Amerika berapa. Australia kemarin juga kan Perdana Menterinya ngomong dampak ekonomi setelah Taylor Swift di Melbourne tuh berapa. Emang dampaknya nyata sih, baik buat Taylor Swift-nya maupun buat negara yang dibikinin konser gitu. Seberapa jauh sih tapi sebenarnya kayak memang sengaja? Gue nggak tahu ya, karena tadi juga sebenarnya fakta, tanda kutip fakta baru nih. Gue mungkin telat ngebacanya gitu tentang si Singapura yang menawarkan. Berarti awalnya kan Tay tidak mau nih ke Asia Tenggara. Tidak ada rencana. Tidak ada rencana, bukan tidak mau lah ya, tidak ada rencana. Terus dia nawarin jebret. Seberapa besar sih kayak angka-angka yang lu punya tadi gitu ya, yang lu tahu data dan segala macam, menurut lu dimanfaatin oleh timnya lah ya, bukan Taylor Swift ya. Timnya pasti kayak, Filipin mau nggak? Next time digituin gitu. Kan ini sekarang ada album baru nih, pasti udah nyiapin tour lagi dong habis itu dong. Gitu. Iya. Langsung, Filipin, lihat nih Singapura kemarin untung segini, mau nggak lu gitu? Menurut lu akan dipakai nggak sih strategi kayak gitu? Belum tentu, karena tadi kan makanya gue bilang Singapura itu secara negara dia yang paling siap. Ya kan, dia siap secara stadion. Yeah. Kalau kita habis nonton di sana itu kan MRT-nya nggak kelar-kelar. Lu awalnya ngeliat tuh kayak antrian MRT kayak anjir panjang banget.
Tapi jalan terus. Wih, cepet loh terurai. Eskalatornya nggak mati lagi. Ya. Gitu kan. Nah, Iya, jadi iya. intinya itu. Terus kan hotel-hotelnya semuanya udah siap. Penjualannya secara online. Lu sangat gampang belinya dibanding sama tiket tadi tuh yang gue dapet lu mau nonton Taylor Swift sebagai Merit Bonvoy members ya kan, we guarantee the best seats in every category. Nah, jadi dia kayak infrastrukturnya itu ready ya? Lu bayangin dari Michael Jackson 93 itu kan dia bikin, dia lihat datanya, mungkin waktu itu dia cuma balik modal karena Michael Jackson banget gitu kan, tapi dihitung terus, dia lihat dia persiapan terus infrastrukturnya. Bahkan kayak kemarin acara yang berhubungan Taylor Swift tuh banyak banget di Singapura, browsing, ya kan. Teman gue ke Singapura, terus itu dia kayak di-nya bisa ada ngasih freebie Taylor Swift. Tukeran gelang. Sahabat sih. Ya, jadi bahkan korannya tuh kayak 2 minggu sebelum, terus 2 minggu setelah ngomongnya Taylor Swift. Jadi memang maksudnya dia udah siap secara ekosistem. Negara lain ya harus belajar. Kemarin juga gue senang kan, kita sifatnya proaktif gitu ya, yang diundang ke Taylor Swift nonton, mereka dengan gamblang nanya, lu tips and triknya gimana bisa kejadian kayak gini segala macam. Karena dia beda-bedain, malam pertama ngundangnya duta besar, termasuk duta besar Indonesia. Malam kedua ngundangnya menteri olahraga, karena kan menteri pemuda dan olahraga yang mastermind-nya. Terus malam keberapa gitu digilir. Jadi negara-negara sahabat secara politikal tidak dilepas juga kan. Nggak dilepeh lah ibaratnya gitu ya. Istilahnya inilah kita ini kan juga belum 100% balik setelah pandemi. Ini masih upaya kita. Ya Singapura, Indonesia juga belum. Bagi-bagi dong. Aduh. Pak, gue keluar konteks sedikit lagi nih. Bentar lagi mungkin udah kelar juga, tapi gue keluar konteks sedikit lagi. Dari tadi gue mendengarkan kata-kata yang menarik itu ekosistem, infrastruktur, dan sebagainya. Kemarin kita juga sempat dihebohkan dengan yang ada mbak dari Malaysia itu yang menilai Indonesia tuh jelek dan lain sebagainya dari public transport dan kesiapan dan lain sebagainya. Menurut lo deh, gitu. Does it play a big atau how big of a factor does it play tentang pandangan orang Indonesia Bali? Not Indonesia Jakarta gitu, right? Karena kan kalau orang datang ke Singapura ya kita udah tahu orang Indonesia ke Singapura tanpa ada konser pun orang Indonesia ke Singapura belanja lah, ada yang ke rumah sakit juga nggak sih Singapura? Iya lah. Rumah sakit juga ya, rumah sakit. Health tourism banget. Ya kan gue taunya kalau Malaysia, Penang kan paling sering. Malaysia gitu ya. Justru ngikutin, tapi dia yang lebih versi murah. Ya terus Singapura Medik atau paling nggak lo ada kuliah, saudara-saudara kuliah di sana, visiting dan lain sebagainya. So we know that there's already 100 reason. Tiba-tiba gue Singlish ya kan, 100 reason to go to Singapore lah. Right? Terus kebetulan ada konser, jadi sekalian. Itu yang sering gue lihat tuh, teman gue kayak ada satu teman gue ke Singapura sekalian nonton Taylor, besokannya jalan sama anaknya karena anaknya kuliah di sana ada gitu. Ada yang sekalian ke check up buat bapaknya ada gitu. Jadi kayak apakah sebenarnya untuk kita quote unquote winning the game of this concert war untuk kita bisa dapat Taylor Swift berikutnya. Kemarin kan sempat heboh kalau kita mau sempat Bapak LBP gitu ya menyebutkan kita udah siapin nih gitu mau bikin. Terus orang pada ngomong siapa ya yang harus diundang gitu kan misalnya. Ya preparing for that next big one lah. Mau siapapun itulah, mungkin kita nyiapin duit segitu mau bangkitin Michael Jackson misalnya gitu ya, suruh datang lagi ke Indonesia, nggak tahu gitu kan. Cuman seberapa besar sih sebenarnya persiapan? Karena lu bilang tadi 93 Pak, it's 31 years old, 31 years ago gitu. Dan mereka of course keep on learning. Kayaknya Indonesia juga jumlah konser per tahunnya, gue nggak punya datanya, ini tebakan gue. Jumlah konser internasional per tahunnya juga dibandingin Singapura mungkin kalah ya, mungkin. Pasti udah pasti. Mungkin. Gue nggak tahu karena Indonesia sangat besar di K-pop. Kita dapat banyak konser-konser K-pop sampai fan-meet K-pop itu pun banyak gitu ya. Jadi mungkin jumlahnya mulai imbang, gue nggak tahu. Tapi kalau gue bertanya sebenarnya seberapa penting sih persiapan si infrastruktur ini sebenarnya gitu. Sehingga orang tuh ketika ngeliat Asia Tenggara, first look-nya mereka gitu, artis manapun Indonesia nih. Come on man, kita 200-300 juta hampir gitu. Semua Asia digabung kita masih di atas gitu. Kayak semua Asia Tenggara digabung semua kita masih di atas gitu. Apa sih yang mesti disiapin nih kalau misalnya siapa tahu gitu ini
Bapak Sandi, Pak Dito, Pak Luhut, ya kan, Pak Jokowi nonton gitu, siapa tahu dikasih ajudannya mungkin, ya kan. Apa sih sebenarnya saran buat ke pemerintah kita gitu sebenarnya untuk nyiapin itu, karena kan tadi lu bilang penting gitu, tapi seberapa ini sih gitu, apanya sih gitu? Ya kalau lu nyebutin nama-nama orang penting itu ya harus gue riset dulu ya sebenarnya. Benar. Tapi intinya, Jawaban ama. iya, tapi tadi kan detik per detik gue bisa jawab kayak ya pasti kita kan harus ada jangka pendek, menengah, panjang gitu ya. Kalau jangka pendek sebenarnya manfaatin Indonesia Arena. Indonesia Arena itu mengingatkan gue dengan O2 Arena di Inggris gitu ya, yang gue bisa nonton Justin Timberlake dari jarak dekat, harganya nggak mahal. Kenapa? Kapasitas dia 20.000. Nah kalau Indonesia Arena kalau nggak salah di website-nya bilang 16.000. Nah itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi jangan langsung maunya yang stadion gitu kan. Stadion pun jangan lupa loh, Taylor Swift, Coldplay udah pernah konser di Singapura sebelumnya. Sebelum akhirnya sekarang dia ngasih 6 malam eksklusif. Jadi Taylor Swift tuh tahun berapa udah pernah gitu kan. Jadi udah pernah. Jadi intinya kita jangan langsung mau ngetek sesuatu yang mereka udah siapin udah lama ya kan. Jadi itu jangka pendek gitu ya. Sebenarnya kita punya kekuatan itu. Iya, gue nonton di Indonesia Arena berasa nonton NBA sih. Iya kan, layarnya juga gedein dikit gitu. Sebenarnya udah kayak NBA. Bener, dan waktu itu gue inget, itu kan gue nontonnya di BL. Shout out di BL. Bintang tamunya Rizky Febian. Keren banget, Pak. Iya kan, nah makanya itu kan apa ya, untuk ya istilahnya bahkan ya misalnya mungkin Justin Timberlake segala macam yang memang bukan mainannya di stadion gitu ya, angkanya masih enak, pembagian harga tiketnya jadi masih agak terjangkau. Nah yang harus diambil inspirasinya itu kan, bisa, ini ada artis ini gede banget di Southeast Asia, gantian nih kita bikin eksklusif hanya di Indonesia Arena. Itu jangka pendek karena stadionnya udah ada. Ya kan, udah tersedia gitu. Itu jangka pendek. Nah jangka menengah sebenarnya menurut gue nggak tahu nih menengah atau panjang, makanya gue bilang harus di riset. Double lah, nyampur. Itu bikin stadion besar gitu ya, setidaknya misalnya sama besar dengan National Stadiumnya Singapura, nggak usah sebesar GBK atau JIS gitu ya, di Bali. Kan sekarang kayak rumah itu sakit kita udah mulai ngejar kan, rumah sakit ada yang internasional itu akan dibikin yang internasional supaya kita nggak usah ke Singapura, nggak usah ke Malaysia. Jadi emang dibikin hospitalnya bagus, dokter-dokternya bagus, harganya juga oke, tapi orang Indonesia bisa ke sana aja. Bahkan mungkin menarik dari orang luar akan ke Bali. Karena sekalian liburan. Nah maksudnya ya udah, kita udah punya Bali, menurut gue ya nggak apa-apa. Itu secara jangka menengah, jangka panjang harus ada stadion, dan mungkin nanti Bali United yang bisa sering tanding di sana. Tapi maksud gue sayang banget Bali yang emang selama ini udah daya tarik internasional, sekalian ini bisa banyak kan, sekalian apa. Buktinya beberapa konser DJ yang tadi kan di GWK misalnya kan, yang segede gabah itu eksklusif, sampai ratusan ribu loh. Dan eksklusif hanya di Bali ya kan. Nah, mereka mau suruh pilih Asia Tenggara. Kalau lu ngambil Bali, kita nggak ngambil, nggak apa-apa, Bali aja. Nah itu kan udah kejadian. Jadi menurut gua kita perlu sih stadion kapasitas besar. Harusnya sih mungkin jangka menengah udah bisa jadi ya, atau nggak jangka panjang yang sebesar stadion-stadion yang kita harus riset tadi kan. Singapura, Filipina punyanya apa, Malaysia katanya nggak enak banget, jauh banget gitu. Jadi memang banyak teman gue kemarin orang Malaysia nonton Coldplay-nya di Jakarta, dan memang atmosfernya tadi beda. Nah gue nggak tahu ya, nanti harusnya sih kalau Bali untuk crowd atmosfer masih bisa sebagus Jakarta gitu. Nah tapi kita perlu stadionnya. Stadion yang kapasitasnya sebesar Singapura Stadium. Singapura Stadium itu lebih kecil dari GBK, lebih kecil dari JIS sebenarnya. Dan harus diingat yang konser kayak Coldplay, Taylor Swift tuh nggak banyak. Makanya mainnya justru yang Indonesia Arena. Yang kecil-kecilnya itu yang juga cukup. Menengah ya kan, yang maksudnya buat gue nonton Justin Timberlake dari YouTube tuh kayak puas banget gitu kan. Dan showmanship juga tetap keren. Gitu, maksudnya bukannya jelek. Dan itu yang model-model seperti itu sepanjang tahun bro. Terus. Ya kayak di US sendiri kan sebenarnya localsnya banyak stadion kecil, stadion menengah, stadion gede, karena rata-rata di US itu karena mereka punya sport infrastructure yang kuat. Tim kampus punya stadion kecil. Kampus kalau yang kota-kota kampusnya gede punya stadion bisa 8-10 ribu. Tim bolanya punya, tim basketnya punya, biasanya digabung sama football nih, digabung football atau hoki, satu multipurpose gitu kan. Jadi kuncinya adalah multipurpose, ya kan? Supaya nggak rugi. Nah, Indonesia ini kan banyak banget gelanggang olahraga sebenarnya.
Gue dulu bikin nobar nih, masih pakai roll film dijagain sama produsernya tuh nobar dulu di kota-kota yang nggak ada 21-nya. Tuh gokil sih men. Gue sambil bilang gila Indonesia nih. Indonesia gor banyak. Gor banyak, tapi desainnya itu tidak dibikin untuk multifungsi. Ya, Kita harus nambah AC sendiri gitu-gitu loh. Nah ini sebenarnya kan kalau itu bisa dibikin jadi 100 titik gelanggang olahraga multifunction seperti Indonesia Arena, nggak usah sebesar Indonesia Arena. Indonesia Arena itu udah udah multifunction. Udah multifunction gitu. Jadi menurut gua jangka pendeknya Indonesia Arena is dead. Tapi kalau jawaban seriusnya untuk bapak-bapak yang tadi lu mention, gua harus riset. Hubungi email di bawah ini. Harus. Tapi benar itu Indonesia Arena nice. Oke, anyway, mungkin cukup. Mungkin kalau bisa gue recap sedikit gitu ya. We agree Taylor Swift effect exists gitu ya. Memang dia bisa menyedot dari negara-negara sekitar. Gue yakin itu yang dia bikin di misalnya di California gitu, yang dari West Coast berangkat tuh, datang semua tuh pas itu gitu. Itu local. Mungkin pas kemarin di Jepang, Cina, Korea, Indonesia pun ada beberapa, tapi mungkin nggak sebanyak itu. Cina, Korea, Cina aja udah berapa itu? Udah berapa banyak orangnya gitu kan? Pasti kesana juga misalnya mungkin. Nggak tahu ya kalau salah, maaf Xi Jinping. Kemudian misalnya ketika di Singapura, Indo kayaknya pas itu 6 hari itu Instastory kita penuh dengan orang-orang yang lagi nonton Taylor Swift di sana gitu ya. 6 hari itu, buset. Kenceng banget. Terus isu-isu yang kayak kemarin katanya liburan di Bali, entah bener entah enggak, katanya menutup satu resort, jadi bahasan 3 hari Pak, tidak berhenti dibahas. Dan itu istilahnya sangat mungkin Taylor Swift-nya bayar. Lalu itu tadi pendapatan dia berapa? Ya iyalah, duitnya banyak, gila kali. 3 hari tutup. Dia suruh tutup Bali bisa itu. Nah tapi maksudnya apakah Indonesia bisa dan perlu untuk melakukan mungkin baby steps ya? We start baby steps. Yakin jangka panjangnya bisa. Kita bisa nyampe. Tapi kalau jangka pendek, jangka menengah, ya kita harus tahu diri lah posisi kita di mana. Ya, come on, kita punya di Jakarta aja sendiri ada 20 sampai 40 juta penduduk, 20 juta pendatang kan katanya kan. Jadi 40 jutaan. Kalau nggak salah ya, kalau salah maaf nih netizen suka galak. 40 jutaan orang gitu. Sebulan penuh Taylor Swift bisa tuh. Sebulan harus bisa tuh kayaknya tuh. Tiap pagi dia yang bikin tuh bisa tuh. Jadi I think it's a very interesting conversation, of course, that we can have a long time after this. Kita pernah bahas Coldplay, sekarang bahas Taylor Swift yang ternyata efeknya lebih kelihatan lagi gitu. Kalau dari gue ya, karena sampai kemarin sempat isunya kan quote unquote perang diplomasi ya antara Thailand sama Singapura tuh kayak, wah lu nggak boleh gini gitu. Kayak, wow, oke, seorang artis pop bisa menyebabkan 2 PM berantem di media, itu luar biasa buat gue gitu ya, luar biasa sekali. Jadi I think semoga obrolannya bermanfaat. Gue nggak tahu kalian dapat manfaatnya di mana, tapi kalian dapat manfaatnya, harusnya you can learn something. Thank you Pak Yoris udah mau ngobrol lagi sama kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Talk of the Day, masih bersama saya Dwika Putra. Yoris Bastian. See you. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.